Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di mana saja berada, dan channel Kistijam. Kajian pada kesempatan hari ini akan membahas dengan kajian akhir zaman, tema materi detik-detik perang akhir zaman atau detik-detik perang Armageddon. Bentuk pertanyaan dari para jamaah lawatan dakwah pada saat mulai dari Sumatera sampai Irian Jaya di tahun 2000. Pertanyaan pertama dari Bapak Aan, Garut, Jawa Barat. Apa yang dimaksud dengan perang Al-Malhamah Kubro? Kemudian adakah hadis yang menerangkan tentang hal tersebut? Bagaimana sifatnya, di mana lokasinya, dan siapa panglima umat Islam pada saat itu? Jawabannya, Al-Malhamah Kubro ini merupakan pertempuran yang terjadi antara kaum muslimin dengan pihak Romawi, di mana kedua belah pihak tidak lagi mempergunakan kuda dan pedang, karena seluruh senjata modern telah musnah dalam peristiwa perang besar, yaitu perang Armageddon, perang dunia ketiga. Yang kedua, adakah hadis yang menerangkan tentang hal tersebut? Dalam Sahih Muslim, dalam Bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah, pertempuran besar atau Al-Malhamah Kubro terjadi di sebuah daerah yang bernama Gutoh, yaitu dekat di Damaskus, di mana tempat itu menjadi pusat kaum muslimin pada saat itu. Perang ini berlangsung dipimpin oleh panglima perang kaum muslimin, Imam Al-Mahdi. Kaum Rum bergerak menuju Syria, turun ke kota Amak dan Dabik dalam sebuah perkumpulan tentara dengan 80 bendera. Setiap bendera adalah 12.000, jadi 960.000. Perang Al-Malhamah Kubro terjadi selama 4 hari berturut-turut. Sepertiga dari kaum muslimin melarikan diri dari pertempuran. Dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena lari dari medan pertempuran termasuk dosa besar. Dan sisanya akan mendapatkan kemenangan yang tidak tersesat selama-lamanya. Sifatnya bagaimana perang tersebut? Sifat perang tersebut terjadi setelah perang dunia atau perang dunia ketiga atau perang Armageddon, dengan selisih beberapa bulan, yaitu seumur wanita hamil, kata Nabi. Yang kedua merupakan konfrontasi langsung antara Barat Salibis dengan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga terjadi di Syria, Amak atau Dabik, berdekatan dengan Damaskus. Peperangan ini menggunakan kuda dan pedang, terjadi selama 4 hari, dan kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Kemudian penanya yang kedua, yaitu dari Bapak Eko Komarudin, Ketua Mushola Ad-Dawatul Islamiyah Pademangan Barat, RW 07. Pertanyaannya ada 4. Apa yang dimaksud dengan perang Armageddon? Kedua, apa latar belakang perang Armageddon? Ketiga, bagaimana sifatnya dan di mana lokasinya? Jawabannya, secara tekstual tidak ada satu hadis pun yang menerangkan tentang lafaz Armageddon. Jika itu yang dimaksud, maka sabda Nabi mengisyaratkan kalian akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan aman. Lalu kalian akan berperang bersama mereka melawan satu musuh dari belakang mereka. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kemudian hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari Mahmar radhiyallahu disahihkan oleh Al-Albani nomor hadis 5424. Satu soli hukum Rum
sulhan aminan patagzuna wahum aduan min warohim patansuruna wa taglimuna wa taslamuna summa tanziluna bimarozin ditululin payakumu rajulun minar rum payarfa'us soliba wa yakulu golabas solib payakulu ilaihi rajulun minal muslimina payaktulhu wa yakdirur rum wa takunul malahimu payajtami'una lakum bisamanina ma'akulli goyatin isnasyar alfan. Artinya kalian akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dan memerangi musuh dari belakang mereka. Maka kalian akan menang mendapatkan rampasan perang, dan selama kemudian kalian akan singgah di sebuah padang rumput yang berbukit-bukit. Maka seorang Romawi berdiri mengangkat salib, golabas salib, salib menang, salib menang. Maka berdirilah seorang kaum muslimin dan memukul orang salib tersebut. Maka mereka akan mengadakan pengkhianatan, malahim, dan kemudian mereka akan berkumpul di dalam 80 bendera, setiap bendera 12.000, jadi 960.000. Ini dasarnya perang Armageddon. Yang kedua, apa latar belakang Armageddon? Yang pertama, Romawi atau Amerika dan Eropa meminta bantuan kaum muslimin untuk menumpas kekuatan timur, yaitu komunis dan Iran. Cina, Rusia menuntut Amerika dan Inggris agar menarik mundur militer mereka yang berada di Laut Tengah, yaitu di Samudra Hindia dan Teluk Arab. Dan ini merupakan ancaman bagi Cina dan Rusia. Timur dan Barat saling mengancam. Yang ketiga, bagaimanakah sifat perang tersebut? Merupakan perang koalisi internasional di mana hampir seluruh negara di dunia akan terlibat. Menggunakan perang nuklir yang destruktif yang meluluh lantakan sebagian besar senjata strategis pemusnah massal. Perang tersebut merupakan pengantar menuju Malhamah Al-Kubra. Yang keempat, lokasinya di mana? Yaitu di Palestina. Ar artinya gunung, dan Magidon adalah nama sebuah lembah di Palestina atau Gunung Magidon di Palestina. Komentar yang pertama, Ronald Reagan, mantan Presiden Amerika Serikat, kata beliau, generasi sekarang bisa dipastikan akan menyaksikan terjadinya Armageddon. Kedua, menurut Jerry Falwell, pimpinan fundamentalis Kristen, di mana Armageddon adalah fakta yang kompleks akan merupakan akhir dari segalanya. Yang ketiga, Christian Hassel, para pejabat militer di zaman dulu menilai khususnya wilayah di Palestina sebagai kawasan strategi. Siapapun panglima perang yang berhasil menguasainya, maka ia akan mampu menghadapi pasukan manapun. Inilah yang menjadikan Barat mendukung mati-matian Yahudi mendirikan negara di tanah Palestina melalui perjanjian Balfour. Akan terjadi basis militer bagi mereka di Armageddon. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini datang dari Bapak Syaiful Bahri dari Aceh. Apakah invasi Amerika ke Afghanistan dan Irak menjadi bunga pemicu perang Armageddon? Jawabannya, bergeraknya pasukan Amerika dan Inggris, Romawi Salibis, dengan dalih menumpas basis-basis terorisme di Afghanistan dan Irak merupakan alasan yang dicari-cari. Sebenarnya untuk mempercepat terjadinya perang Armageddon. Sebab untuk menumpas Islam di Afghanistan maksudnya yaitu teroris dengan kekuatan Amerika yang begitu besar hanya memerlukan waktu berapa jam atau berapa hari. Yang kedua, Amerika Serikat dan Inggris akan menginvasi Irak dengan dalih bahwa Irak membangun kembali senjata nuklir. Tudingan bahwa Irak terlibat aksi teror menjaga senjata biologis terhadap AS, Eropa dan Israel. Irak atas dukungan Cina dan Rusia membalas menyerang Israel dengan rudal. Amerika dengan sekutunya memusnahkan pasukan Israel. Pasukan timur dari Rusia dan Cina bergerak menuju Israel, bertemu di lembah Magidon, yaitu Palestina, dan meletuslah perang dunia hingga mencapai kawasan dunia. Yang ketiga, Cina dan Rusia akan menuntut Amerika dan Inggris agar menarik militer mereka yang bercokol di kawasan mereka yang mereka terlalu lama di Laut Tengah, yaitu di Samudra Hindia dan Teluk Arab, dan AS terlalu rakus terhadap minyak di Teluk dan Lautan Quzwain.
Yang keempat, pasukan Romawi, AS dan Inggris dan Eropa menolak tuntutan Cina dan Rusia. Timur dan Barat mengkanter dan terjadilah perang. Kemudian penanya kelima, ini penanya dari Bapak Joko dari Bogor, Cigudeg, Jawa Barat. Apakah bangsa Yahudi akan punah di Armageddon dan kapan Baitul Maqdis ditaklukkan? Ini hadis riwayat Imam Muslim, juz ke-7 halaman 188, dalam kitab Bukhari juz ke-4 halaman 51, dan dalam kitab Lu'lu' wal Marjan juz ke-3 halaman 308. Sebagian besar bangsa Yahudi akan mati dalam peperangan Armageddon. 2/3 dari mereka akan musnah. Barang siapa menabur badai, tentu akan menuai malapetaka. 1/3 bangsa Yahudi akan dibersihkan oleh Al-Mahdi, dan sisanya 70.000 orang sebagai pengikut Dajjal akan dibersihkan, dibunuh oleh Isa putra Maryam. Ini dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir juz ke-4 halaman 276, nomor hadis 7752. Hadis, la taqumu satu hatta yuqatilal muslimun al-yahuda hatta yahtabi'a minal hajari awisyajaru. Ya muslim min wara'il yahudi faktulhu ilal gorkoda fa innahu min syajaril yahudi. Rawahu Muslim. Kiamat tidak akan terjadi sehingga umat Islam akan berperang dengan orang Yahudi. Lalu mereka akan bersembunyi di batu dan di pohon. Pohon dan batu akan berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakang ada Yahudi, bunuhlah. Kecuali pohon gorkot, yaitu pohon gordakoh. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian penanya selanjutnya, ini dari Bapak Karyo dari Kuningan, Jawa Barat. Mengapa pihak Romawi AS dan sekutunya menekan kaum muslimin untuk turut serta dalam peperangan? Jawabnya, mulai invasi Irak sejak tahun 1990, serangan ke Afghanistan untuk menjadikan kaum muslimin di garda depan dalam serangan darat menghadapi pihak timur yaitu Rusia dan Cina. Kerugian jiwa banyak diderita oleh kaum muslimin dalam jumlah besar. Kemudian penanya selanjutnya dari Bapak Haji Karyadi dari Kuningan, Jawa Barat. Siapakah di antara sahabat Nabi yang menjadi perawi hadis pitan, petaka, huruf, peperangan dan malhamah? Jawabannya ada 3 sahabat. Yang pertama adalah Hudzaifah bin Yaman. Beliau pernah mengatakan sesungguhnya orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau yaitu tentang keburukan karena khawatir akan menimpaku. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahihnya. Keburukan yang ditanyakan oleh Hudzaifah menyangkut berbagai macam, di antaranya fitnah, petaka, malahim, pembantaian, dan huruf atau perang yang akan menimpa umat ini. Yang kedua adalah sahabat Abu Hurairah. Ia pernah didoakan oleh Rasulullah SAW agar tidak pernah lupa terhadap sesuatu yang pernah didengarnya dari beliau. Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi yang paling kuat hafalannya akan sabda Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Ilmi, Abu Hurairah berkata, aku telah menghafal 2 karung ilmu dari Rasulullah SAW. Adapun salah satunya telah aku sebarkan. Sedangkan yang sekarung lagi, andaikan aku sebarkan, leher ini pasti dipenggal. Ini hadis Bukhari dalam sahihnya bab ilmu, menghafal ilmu, yaitu halaman 213. Yang ketiga adalah Abdullah bin Amr bin As, penulis hadis Nabi, sehingga beliau menghafalkan apa yang tidak dihafalkan oleh sahabat lain. Pertanyaan yang terakhir, ini datang dari Ustadz Yadi, Ketua Musola Ketua Musola Nurul Zulam. Apa bukti telah dekatnya perang Armageddon? Jawabannya ada 3. Yang pertama, bukti bahwa perang Armageddon ini semakin dekat. Pertama, kembalinya Israel ke Palestina. Ini sudah dinyatakan di dalam Al-Quran surat 17 ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna mim ba'dihi li bani Israil askunul ardo fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Artinya, dan
kami telah tetapkan kepada Bani Israel, tinggallah kamu di sekitar wilayah Palestina, Damaskus, Syria dan di sekitarnya. Maka ketika datang janji Allah yang terakhir, maka jina, kami datangkan kepada kalian semua lafifa, yaitu yang bercampur baur. Artinya Bani Israel, Yahudi yang ada di seluruh dunia, baik yang ada di Jerman, kemudian di Amerika, termasuk juga di Indonesia, mereka akan berkumpul di Palestina. Mereka tahu bahwa akan dijadikan yaitu kuburan massal, seperti bubuk. Mereka ikan masuknya mudah, kemudian susah untuk keluar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, datangnya yaitu seorang pemimpin Yahudi yang bernama Aril. Ini diterangkan dalam kitab Talmud. Tersipu-sipulah dunia manakala Yahudi sudah datang seorang pemimpin yang bernama Aril. Ternyata adalah Aril Sharon. Di mana dia yang paling banyak melakukan perbuatan dosa pada tahun 1982, yaitu membantai saudara kita di Palestina dengan peristiwa Sabra dan Shatila. Yang ketiga, adanya gerakan intifadah yang dilakukan oleh para pemuda Palestina, lempar batu kepada orang-orang Israel. Ini dimulai pada tahun 1947. Dan yang terakhir yaitu datangnya Imam Al-Mahdi. Itu di Al-Quran, yaitu surat ke-17 ayat 4 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Fa idza jaa wa'dul akhirati fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin sadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dam maf'ula. Artinya, dan kami telah tentukan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat bahwa mereka akan kamu akan berbuat kerusakan di dunia, yaitu 2 kali. Tafsirnya yang pertama adalah menentang isi kitab Taurat. Isi kitab Taurat itu ada di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 83. Yang kedua, mereka membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bahkan memenjarakan Armia dan akan membunuh yaitu Nabi Isa. Akan tetapi Allah selamatkan. Setiap mereka berbuat kerusakan di permukaan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan hamba-hamba Allah yang memiliki kekuatan besar. Siapa? Yang bernama adalah Raja Bukhtanasor atau Nebukadnezar atau Alexander the Great. Kemudian mereka mengadakan kecongkakan, kesombongan, yaitu di permukaan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, ba'asna, maka kami akan bangkitkan alaikum kepada kamu, yaitu uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan besar. Hamba Allah yang memiliki kekuatan besar, diantaranya adalah Imam Al-Mahdi, di mana mereka akan didukung oleh seluruh kekuatan umat Islam. Jadi 4 jawabannya. Pertama adalah kembalinya Israel, Yahudi ke Palestina. Kedua, datangnya seorang pemimpin yang bernama Aril, adalah Aril Sharon, dan kematiannya ini menghenaskan. Kemudian yang ketiga, adanya gerakan intifadah, dan keempat adalah datangnya Imam Al-Mahdi. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat, khusus bagi diri saya pribadi dan bagi kita semua. Gunakanlah harta di jalan Allah. Kalau harta tidak digunakan di jalan Allah, harta akan habis juga, tapi bukan di jalan Allah. Gunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin untuk taat kepada Allah. Kalau waktu tidak digunakan untuk taat kepada Allah, waktu akan habis. Seperti es, dipakai ataupun tidak dipakai akan habis dan mencair. Yang ketiga, gunakanlah diri kita untuk mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata digunakan untuk melihat yang baik, telinga dipergunakan untuk mendengar yang baik, kaki digunakan untuk melangkahkan kepada tempat yang baik. Kalau diri kita tidak dipergunakan untuk taat kepada Allah, diri kita, semua potensi tubuh kita ini akan digunakan juga, tapi bukan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, insyaallah di tahun sekarang, tahun 2021 dan selanjutnya, di mana Yayasan Kistijam akan membebaskan lahan seluas 365.417 meter persegi, ya, alokasi untuk masjid,
tahfidz, pondok pesantren terpadu, dan ekonomi syariah di Kampung Bunisari, Desa Ciparean, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Insya Allah bagi kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada untuk mewakafkan secara kolektif, ya, bisa ditransfer melalui 0787 strip 01 strip 01 8911 strip 53 strip 2 atas nama Yayasan Kistijam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepada kita semua, diberikan umur panjang barokah di dalam taat, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan di akhirat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf dari segala kehilapan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.